pada malam hari ini saya ingin ngobrol dengan mereka. Jadi di samping saya ini ada Sidi Fahriani dan di belakang sana ada Elma Istiana dan di sana ada Ulya Karima. Oke, kira-kira kita malam ini ngobrol apa ya? Menurut bagi kalian itu para pemain, kira-kira kalian itu punya pandangan apa terhadap masalah ya mungkin muda-mudi lah. Nah, atau kali kita bagi-bagi bersama sebelum kalian mentas dengan tema itu. Kira-kira permasalahan apa kira-kira yang paling yang membuat kalian tuh jadi terbawa ya? Yang relate dengan kehidupan lah kata. Oke deh. Mungkin ada gitu kan? Mungkin kenapa jadi ngangkat tema yang seperti itu mungkin karena relate juga kami ngelihat di kehidupan kita sekeliling, kehidupan sekitar dan kehidupan nyata ini, bahwa kebanyakan orang sekarang generasi sekarang ini kebanyakan yang mental health lah, anggapannya tuh orang bisa di anak-anak zaman sekarang bilang tuh mental health, overthinking, terus insecure, terus apalagi, dan itu sering terjadi di umur 20-an, 20-18 itu sudah agak mulai kepikiran ini, gimana kuliah, gimana ini masa depan, mau kuliah di mana. Adik saya juga punya adik sepupu kebingungan mau ngambil kuliah di mana karena masa depan, nyari kuliah yang jurusannya yang bisa diterima banyak perusahaan atau apa. Itu banyak tuh sekarang anak-anak zaman sekarang yang banyak overthinking, insecure, terus jadi mental down, sering memikirkan masa depan, jalan hidup gimana. Itu banyak menemui yang quarter life apalagi lah. Ya, apalagi di usia-usia yang 25 yang mau menikah, yang baru lulus kuliah, yang sedang kuliah pun dia juga mikirin gimana nantinya, gimana lulusnya nanti, apakah dapat kerjaan atau jadi masalah-masalahnya itu banyak, sangat umum. Nah, kalau yang di belakang kira-kira menemui masalah-masalah itulah di antara pergaulan kalian itu adalah pastinya sangat menemui keraguan dalam menjalani kehidupan untuk masa depan, misalnya ragunya misalnya dari jenjang yang lebih serius misalnya gitu, banyak keraguannya di situ, melihat dari perkembangan zaman. Sosial kuliah itu jualnya lah. Iya jujur menghadapi sekali, apalagi sekarang di usia 20-an ke atas banyak teman yang bercerita seperti itu sangat mengalami. Jadi hampir jadi pembahasan yang curhatan dalam-dalam sebenarnya itulah. Tapi mereka tuh jarang mengungkapkan. Kalau di medsos mungkin terlihat bahagia. Tapi kalau lagi berbicara secara dalam, mereka banyak curhat. Banyak curhat, dan apalagi dalam keadaan sendiri kadang-kadang dia merasa banyak kayak ketakutan sendiri ya. Terus overthinkingnya, insecure-nya juga. Nah, kita bukan kita nih kan masuk dalam usia itu. Nah, kalian nih kan mungkin punya cara masing-masing dalam mengatasi masalah-masalah. Nggak ada orang kalau hidup tuh tanpa masalah. Nah, kalau misalnya mulai dari Ulya misalnya apa yang dilakukan? Ya, dilakukan biasanya kalau dalam kondisi lagi down atau lagi banyak masalah, itu kira-kira Ulya apa yang Ulya lakukan? Ulun pribadi itu pasti lebih ke, misalnya lagi ada masalah, kita coba mandang positifnya dulu, kenapa nih terjadi nih. Jadi merasa istilahnya tuh introspeksi diri sendiri. Jadi masalah tuh memang dari kita kan, cuman dari kita pasti bisa menyelesaikan. Nah, itu dipikirkan secara positif. Kalau
negatif terus deh ya, itu yang jadinya down. Nah itu yang pemicunya, jadi ya harus positive thinking aja sih. Positive thinking. Jadi hal yang negatif tadi harus dibawa ke dalam pikiran-pikiran yang positif. Iya. Kalau biasanya Ulja tuh melakukannya tuh lebih banyak dengan teman atau sendiri? Kalau ulun pribadi itu sendiri. Oh, sendiri. Tidak bisa, kalau berteman tuh pokoknya jatuhnya kayak ya cuman curhat. Teman cuma bisa ngasih kayak ini, tapi kan pribadi kita sendiri yang bisa menjalankan atau kada. Jadi cari sendiri aja. Jadi lebih sendiri. Kalau Elma Kalau saya biasanya atau kalau menemui hal yang ya hidup yang banyak masalah, kira-kira kalau Elma gimana? biasanya hampir sama saya Ulia, pasti menjadikan hal-hal itu jadi pemikiran positif biar pemicu tidak terlalu dipikirkan gitu. Oh, gitu. Tapi biasanya kalau saya tuh sama teman, sama kawan gitu. Kalau Ulia lebih sendiri? Iya, Ulia sendiri. Kalau saya sama teman biasanya. Oh, teman. Jadi dibawa happy dengan teman-teman. Iya, dibawa happy, pasti dibawa happy. Pikiran positif itu kadang kalau saya di rumah biasanya bisa buyar. Buyar. Jadi perlu teman. Jadi teman itu yang Bestinya ada lah. Iya, bestinya ada dong, yang harus itu. Siapa besti Elma siapa? Itu Tias. Iya. Tias itu biasanya kalanya lagi Tias itu panjangnya apa? Davina Tias. Devina Tias. IG-nya Davina Tias. Devina Tias. Davina Tias Gisela. Nah, itu biasanya kalanya lagi Berarti rahasia Elma banyak di Devina Tias. hampir lah ya, Oh, banyak gitu. lah ya gitu. Tapi biasanya itu kalanya lagi. Tapi dia orang yang orang yang bisa dipercaya megang omongan lah. Iya. Dia Kan tuh penting kan itu kan? Iya, penting. Orang yang Bisa dipercaya. Iya, bisa dipercaya, terus tuh pembawa aura positif. Iya. Bukannya yang teman biasanya kalau kita lagi Sumpah sumpek terus tuh malah nambah. iya, malah sama curhat itu. Aduh. Aduh, tidak bisa itu. Ada lah circle teman yang kalau misalnya mau bahagia sama yang ini, mau curhat serius sama yang ini. Biasanya kalau saya gitu, biasanya kalau curhat serius itu pasti sama Norma Sari. Norma Sari, Norma. Ya. Orang Anam juga. Tapi kalau sama Tias itu biasanya buat happy. Karena orangnya tuh membawa kesan membawa kita tuh jadi Energi positif. moodnya Iya. jadi gembira ya lah. Iya, benar. Kalau minta saran, curhat itu biasa sama Norma gitu. Beda kawan. Kalau Sidi laki-laki ini kadang-kadang kalau curhat itu kan tidak seperti cewek. Nah, dia mengatasi masalahnya gimana Sidi? Kalau saya mengatasi masalahnya dengan bermeditasi. Apa tuh? Jadi lebih ke Meditasi. sendiri lah. Lebih ke sendiri, tapi kadang-kadang juga sempat kalau mau memang nyari energi positif atau gimana, mau happy, kadang-kadang bisa ke teman-teman juga. Kadang berteman gitulah, ya anggapannya jalan ke gunung atau ke pantai atau ke danau, buat refresh aja, menikmati pemandangan alam, terus melihat indahnya ciptaan yang maha kuasa. Enggak, pemandangan alam lah. Terus itu sih sebenarnya sama juga sih, pikir positif bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang ketakutan, terus insecure, terus overthinking itu banyak cara sih sebenarnya, tergantung mood maunya dibawa kemana nih dulu. Ya, nah itu berarti cara cara mengatasi masalah, cara-cara ya masing-masing kan mungkin dengan caranya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Nah, kalian itu kan pemain teater, ya seni peran lah. Nah, seni peran itu kan bagi kalian kan hampir bertahun-tahun sudah dijalani, ya kan? Iya. Nah, setelah bertahun-tahun menjalani ini,
apa sih manfaat yang kalian dapatkan tuh dari seni peran itu? Kan banyak tokoh tuh yang dimainkan, banyak masalah yang kalian mainkan. Nah, setelah kalian memainkan banyak masalah tuh apa yang kalian dapatkan itu bagi apa? Bagi kehidupan kalian, setidaknya bagi apa? Bagi cara berpikir kalian setelah banyak main itu ada apa yang terasa? Paling terasa ya. Siapa nih? Siapa yang Terserah. duluan nih? Siapa yang duluan? Ayo siapa? Yang udah kore. Yang paling terasa Yang apa paling nih? terasa ketika setelah banyak nih main tokoh-tokoh, pernah memerankan banyak tokoh ini macam-macam itu, enaknya itu kita ketika berproses itu belajar. Jadi belajar bagaimana kehidupan, bagaimana menilai kehidupan. Jadi bagaimana ya? Kadang sensitivitas itu, kepedulian, kepekaan itu tuh jadi kebentuk. Oh. Makanya terjadinya makanya bisa jadi berpikir positif sendiri, bermeditasi sendiri. Anggapannya kalau yang di umuran kita ketika sedang mengalami water lab itu, ketika kita pernah main teater, pernah ini belajar kehidupan, belajar observasi ini macam-macam. Oh, kita keingat lagi apa bagaimana caranya mensyukuri hidup. Oh, ternyata masih ada loh ada kehidupan yang jauh lebih di bawah kita. Nah, jadi untungnya dari teater sih bagi saya itu. Untungnya dari Jadi, bermain teater, pernah main pertama tadi jadi meningkatkan rasa peduli lah. Meningkatkan rasa peduli. Yang kedua tadi Bersyukur. mental kita tadi itu jadi terbentuk, makin kuat dan lebih ke arah bersyukur lah. Kalau Elma yang paling terasa setelah bergelut di dalam dunia seni peran baik di teater maupun di film, apa yang Elma rasakan selain finansial yang makin bagus? Benar. Iya, salah satunya itu kepekaannya makin tinggi gitu. Terus ini apa, saya merasa itu kayak peran-peran itu kayak yang sebenarnya ada di diri saya tapi ditimbun gitu, maksudnya kayak bukan dikeluarkan. Apa ya? Tersembunyi lah gitu tersembunyi sebenarnya peran-perannya itu yang pernah diambil itu sebenarnya kita yang mengalami, kita ada gitu cuman ya kayak relate dengan hidup sendiri lah. Relate hidup sendiri, tapi kada itu bukan yang di panggung itu yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi kayak lebih gampang bersosial, jadinya kita tahu bagaimana menghadapi banyak orang, situasi seperti apa kita sudah tahu. Terus tuh observasi kita lumayan tahu lah lewat observasi itu gitu tentang kehidupan ini. Terus tuh cara menghadapi masalah juga gitu. Jadi lebih penguatan juga terhadap diri, mental, nambah wawasan, cara bersosialisasi tadi lah. Nambah wawasan. Jadi kita menggali lagi. Jadi banyak pelajaran dari seni perannya. Banyak manfaat. Kalau Ulia selain dapat gaji melatih teater, apalagi Ulia? Manfaat yang selain di dalam dunia seni perannya apa Ulia? Yang pertama pasti mensyukuri nikmat tuh. Itu paling yang ulun rasakan selama ini lah. Maksudnya yang pertama bersyukur karena sudah disampaikan ke sini tadi, kita yang berada di bawah kita, jadi kadang mengeluh dengan kehidupan ini. Terus tidak memandang sudut pandang negatif terhadap orang. Oh iya. Belajar, kayak misalnya pelacur kenapa alasannya, nah itu jadi tahu dari observasi itu. Oh iya, kenapa jadi akhirnya kita tuh tidak underestimate benar jujur terhadap orang lain. Itu sih yang paling berkesan, sangat-sangat belajar dalam kehidupan gitu lah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir mungkin lah, karena kita sudah
hampir setengah jam nih. Wow. Ngobrol dadakan ini tanpa rencana ya kawan-kawan. Jadi kita ngalir aja, mau bicara apa, ngobrol apa, yang jelas dijawab dengan spontan. Spontan, Nah, di Anam Benua itu kan banyak orang-orang yang sama dengan kalian. Nah, di Anam Benua itu siapa yang menurut kalian paling ngocok orangnya, lucu? kayak mana yo? Yamani, Muhammad Yamani, Ahmad Yamani. Ahmad Yamani. Ahmad. Dan Dek, Yang paling lucu di Anam Benua itu Joni kayaknya. Kak Yamani, terus Toyib, Kak Uji. Soalnya kan seru. Soalnya kalau main komedi Kak Uji kayaknya seru nih, main reaktor idiot lagi. Uji itu maksudnya Paujian Nur Kak Ansari. Ojan. Kak Ojan lucu juga, Kak Ojan. Paujan, Oh, itu. Muhammad Paujan. Kak Ojan. Yang lucu-lucu lah. Lucu. Sekarang yang paling aneh, Angkatan Elma. siapa? Jahat. Kawin. yang paling aneh dalam artian positif. Ada Apa sih? positif kan? Kayak Anehnya lucu. Aneh ada perhatian positif. Ada. Ika Pikri sih, tuh aneh banget, cerdas banget. Fikri, Muhammad Fikri. Iya, Fikri dewa itu dewa. Sama Cerdas. itu. Siapa Elma sama kah? Fikri bang. Fikri. Holis. Holis. Sidi. Aneh tapi berkelas loh jadinya lah. Aneh tapi berkelas itu Amin Jan. Fikri sama tuh sudah gak sama siapa ya, aneh tapi berkelas. Anehnya tuh apa? Kadang itu apa? cara pikirnya itu beda. Oh, cara Tapi bedanya ujungnya beda. sampai. Jadi aneh lah. Cara No unlimited tuh. Iya. Unlimited edition Fikri lah. Siapa Fikri lagi? sih, Fikri. Fikri lah. Soalnya dia tuh beda tapi cerdas ya itu tadi. Iya. Pemikirannya tuh beda, tapi ujungnya kita dapat Dapat jawabannya jawaban sama. Itu. Liku pemikirannya tuh rada-rada banyak belokannya padahal sama gitu nah. Supaya lebih sulit. Iya. Ya. Ya. Nah, itu kan yang sudah paling lucu, paling aneh. Sekarang bagi kalian nih kan sudah lama di Sekarang Anam Benua. Apa yang paling berkesan satu persatu? Boleh beda. Hal apa yang paling berkesan selama di Sanggar Anam Benua? Ulia. Boleh beda lah. Paling berkesan. Latihannya, Latihan ya. apa? Kenapa? Cara observasinya, terus pola pikirnya kan nih aktornya kan harus berkembang ya, jadi aktornya yang harus dipush juga. Jadi kada sutradara aja yang berpikir, aktor berpikir dari Iya. semuanya. Itu yang paling berkesan lah. Ya. Jadi setiap pentas tuh kesan terus itulah bagi Ulia lah. Kan kita kan bukan teater sutradara, bukan teater aktor, ya kan? Karena kita ini teater sutradara, teater aktor dan juga teater penonton. Anam Benua itu juga teater penonton. Kenapa? Karena kita sering nonton dan kita sering ditonton. Ya, jadi yang berkesan itulah kalaunya Ulia. Ulun sudah. Di samping Ulia, Iya. Elma Istiana. Berkesan saya. Wah, banyak banar padahal. Aduh. Paling Kesan berkesan. Banar itu benar Banar tuh salah satunya yang disambat Ulia tadi. Kita beda itu. Anam Benua itu punya itu cara yang berbeda gitu. Dalam semua, entah itu penyutradaraan, entah itu Aktoran lah. keaktoran, Di belakang panggungnya belakang juga. panggung. Sangat banyak kesannya karena menurut saya tuh kita nih Anam ini pembeda gitu nah. Kayak apa ya lah, aduh sulit banget. Makanya punya ciri khas. Iya, punya ciri khasnya gitu nah yang Ciri khas. Kan kalian kan juga sering di ke teater lain Iya, atau iya, itu tahu komunitas kan sudah keliling-keliling kemana-mana. Apalagi Elma. Iya, Nah itu kesannya di Anam lah. iya sangat ciri khasnya kuat gitu nah. Pokoknya ada gayanya tersendiri gitu. Oh, yang iya. tidak bisa disampaikan secara lisan karena itu bisa dilihat aja gitu dalam Oh, iya. bentuk, entah dalam
cara itu apa nih? Produksinya. Ya, produksi anunya itu penyampaiannya apa gitu. Kalau sini Bang kesannya deh Kesannya dari Sanggar Adaman Dua kah? Dari Sanggar Adaman waktu Dua di Anam ini apa? Waktu di Anam kesan yang paling beda di Anam tuh paling beda dari komunitas, dari produksinya, dari berteaternya, dari penggarapannya yang bikin pusing, yang beda lah. Ada yang kadang tapi kok masih mau gitu, masih berteater, masih ini aneh kan. Dan lucunya juga kangen tuh sama kalau nyetek kumpulan, kalau aja bersama begayaan, bercanda, terus bahapakannya terus bercandanya, bahapakannya, terus nyanyi gitar gak jelas. Kadang-kadang latihan tapi kok nyanyi gitu banyak tuh Bang. Oh jadi itu dirindukan lah. Karena yang berkesan. Nah jadi itu tadi ngobrol kita. Ini lebih sudah setengah jam lebih. Jadi di samping saya ini ada Sidi Pahriani. Gak punya. Kalau bahasa namanya Sidi Pahriani. Yang di belakang sana ada Ulya Karimah. 8. Nama IG-nya Ulya Karimah 8. Ulya Karimah 8 dan dia sudah pemain film. Teana IG-nya. Jadi SELMA Teana. THE Selma Teana. Ya. Cek aja di IG. Nah, kalau kalian lebih mau dekat, mau cari tahu tentang mereka bertiga, langsung aja ke IG mereka. Nah, mungkin ini dulu perbincangan kita. Semoga kita nanti bertemu lagi lah di latihan-latihan kita berikutnya. Dan mungkin sampai sini dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan lagi semangat kawan-kawan dalam berseni peran, dalam berteater. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.